Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Mardani Werisa. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi eksplorasi software matematika. Oke, kita mulai ya teman-teman. Halo semuanya, kita kembali lagi untuk mempelajari lagi tentang GeoGebra. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan garis pada GeoGebra ya teman-teman. Nah, kedudukan garis ini akan kita bahas antara lain yaitu perpendicular line, parallel line, perpendicular bisector, angle bisector, tangents, polar or diameter line, base fit line, dan juga locus. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu perpendicular line. Perpendicular line atau garis tegak lurus, kita akan menggambarkannya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan membuat garis dulu. Ya, misalkan garis yang melalui titik A, B. Nah, kita namakannya adalah garis F karena sudah terdapat pada algebranya. Kemudian kita buat satu titik, misalkan kita taruh titik C di sini. Nah, sekarang kita akan mencari perpendicular line atau garis yang tegak lurus dengan garis F ini. Nah, yaitu kita klik perpendicular line, kita klik titik C, dan juga kita klik garis F. Maka akan terbentuk garis G. Nah, garis G ini kita namakan dengan perpendicular line, di mana besarnya itu 90 derajat ya. Ya, kita buktikan besarnya. Nah, terbukti alfanya 90 derajat. Berarti garis F terhadap garis G itu garis yang tegak lurus atau perpendicular line. Nah, sekarang karena kita sudah mencari perpendicular line-nya, sekarang kita akan mencari yang kedua, tools kedua yaitu parallel line. Bagaimana caranya? Oke, kita kembali. Nah, kita punya garis F yang melalui titik AB. Nah, sekarang kita mau cari garis yang sejajar dengan garis AB. Bagaimana caranya? Kita klik pada tools perpendicular line, kita pilih parallel line, kemudian kita klik garis F. Nah, maka sudah terdapat garis yang sejajar dengan garis AB. Oke, karena garis sejajar sudah kita dapatkan, ya teman-teman, kita akan kembali lagi untuk mencari yang ketiga yaitu perpendicular bisector. Perpendicular bisector itu adalah garis yang digunakan untuk mendapatkan garis sumbu suatu ruas garis. Oke. Nah, jadi kita mau cari garis sumbu suatu ruas garis atau garis bagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali. Bagaimana sih caranya membuat perpendicular bisector? Sekarang, oke, kita mempunyai titik A dan B. Nah, kita mau cari nih garis yang membagi kedua titik ini sama besar. Bagaimana caranya? Kita klik pada perpendicular bisector, kemudian kita klik A dan kita klik B. Nah, maka kita mendapatkan garis F. Nah, garis F ini kita namakan dengan perpendicular bisector karena dia membagi titik A dan titik B sama besar. Oke teman-teman, kita sudah menjelaskan tentang perpendicular bisector, sekarang kita akan membahas tentang angle bisector. Angle bisector itu garis yang membagi dua sudut sama besar ya teman-teman. Bagaimana caranya sih kita membagi agar dua sudut itu sama besar? Nah, kita punya dua cara di sini teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membuat tiga titik, yaitu titik A, B, dan C. Dan titik C ya teman-teman. Nah, kemudian kita sekarang pilih angle bisector, kita klik titik A,
B, dan C. Maka kita mendapatkan garis F. Garis F ini kita menamakan angle bisector, di mana titik B itu yang membagi titik A dan titik C. Nah, karena kita sudah mencari dengan titik, sekarang kita akan mencari dengan garis untuk mencari angle bisectornya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat garis yang melalui titik A, B dan C, D. Sekarang kita akan pilih angle bisector. Kemudian kita klik kedua garis tersebut. Nah, maka kita akan mendapatkan garis H, di mana garis H itu membagi sama besar kedua garis F dan juga G, teman-teman. Jadi, ini merupakan angle bisectornya. Oke, sekarang kita sudah belajar angle bisector, sekarang kita belajar tentang tangen. Apa sih itu tangen? Nah, tangen itu ya digunakan untuk mencari garis singgung dari suatu lingkaran atau irisan kerucut atau grafik fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Bagaimana sih caranya kita mencari garis singgung lingkaran? Penasaran kan ya? Oke, sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat lingkaran dengan titik pusat. Oke, kita buat titik pusatnya di sini. Oke, nah sekarang untuk mencari garis simbol lingkaran, kita harus menempatkan satu titik di luar lingkaran. Kita pilih titik A, kita pilih titik satu di sini. Nah, ini namakan titik C. Kemudian, bagaimana caranya mencari tangen atau garis simbol lingkaran? Kita tinggal klik saja tangan, kemudian kita klik titik C dan juga kita klik lingkarannya. Nah, maka kita akan mendapatkan garis singgung lingkaran. Ya, sudah terlihat teman-teman. Ini garis singgung lingkaran. Misalkan kita taruh ya, titik di sini itu titik D, di sini itu titik E. Nah, titik D dan titik E itu adalah titik singgung lingkaran, di mana titik yang dilalui oleh garis singgung lingkaran. Oke teman-teman, kita sudah belajar tentang tangen atau garis singgung lingkaran. Sekarang kita akan belajar tentang polar atau diameter lingkaran. Polar atau diameter lingkaran. Oke, kita kembali lagi. Oke. Nah, di sini kita masih punya tetap lingkaran dengan pusatnya A dan juga satu titik di luar lingkaran yaitu C. Apa sih yang dimaksud dengan polar atau diameter lingkaran itu sendiri? Tombol polar atau diameter lingkaran digunakan untuk mendapatkan garis polar atau diameter dari suatu irisan kerucut. Nah, bagaimana caranya sih kita menentukan garis polar? Nah, kita punya satu lingkaran dengan titik pusat A dan juga titik C di luar lingkaran tersebut. Kita sekarang tinggal pilih polar or diameter line, kemudian kita klik C dan juga kita klik lingkarannya. Nah, maka kita akan mendapatkan garis F. Nah, garis F ini dinamakan dengan polar, garis polar atau diameter lingkaran. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi itu garis lingkaran dengan garis polar itu apa sih? Dan ternyata kita dapatkan bahwa tadi kita punya titik D ya teman-teman. Di sini itu kita punya titik D sama kita punya titik E. Nah, tadi itu kan titik D sama titik E itu titik singgung lingkaran. Berarti garis polar itu sendiri yaitu garis yang membagi kedua titik singgung lingkaran, teman-teman. Oke, teman-teman sudah mengerti, teman-teman? Oke. Sekarang kita akan membahas tentang best fit line. Oke, apa itu best fit line? Best fit line itu digunakan untuk membuat garis cocok terbaik untuk sekumpulan titik.
Oke, bagaimana sih caranya? Kita klik view, kita klik spreadsheet. Nah, karena dia seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita kita hapus dulu ya teman-teman. Kita masukkan nilai 1, 2, 4, 2, 2, 3, 4, 3. Oke. Terus kita klik kanan, kita pilih grade, kita pilih list of points. Oke, akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kita pilih perpendicular line, kita pilih base fit line. Seperti ini. Nah, maka akan kita dapatkan base fitnya seperti ini teman-teman. Oke, base fitnya sudah ya teman-teman. Sekarang bagian terakhir yaitu locus. Kita akan membuat locus. Apa itu sebenarnya locus? Apa yang dimaksud dengan locus? Jadi locus, untuk menggunakannya kita klik suatu titik yang bergantung pada titik yang lain. Oke, bagaimana sih? Kita langsung praktikkan saja ya teman-teman. Buat yang pertama kali itu lingkaran dulu. Ya, kita pilih lingkaran dengan titik besar. Oke, terus sekarang kita akan pilih point on object. Kita taruh point on objectnya di sini. Kemudian kita pilih ray. Oke. Nah, sekarang kita akan memilih poin lagi, titik. Kita taruh satu titik di sini. Terus kita hubungkan titik taruh titik di sini. Kemudian kita pilih segmen, garis, kita hubungkan titik D dengan titik C. Kemudian kita akan memilih perpendicular bisector ke garis G. Nah, kita sudah dapat perpendicular bisector dari garis G. Kemudian kita akan memilih intersect dari garis F dan G. Kita klik garis F dan garis G, maka kita mendapatkan titik E atau titik fokus. Kita warnai dulu ya teman-teman. Kita warnai dengan color warna. Oke. Kita pilih warna ungu. Kemudian kita sekarang pilih tools perpendicular line, kita pilih locus, kita klik titik fokus E dan juga titik C. Nah, maka akan muncul locus untuk teman-teman. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan bentuk dari locus itu sendiri teman-teman. Jadi pembahasan kita sudah selesai. Dari yang kita sudah membahas tentang perpendicular line, parallel line, perpendicular bisector, angle bisector, tangen, scalar, on diameter line, base fit line, dan juga locus. Dan kita juga sudah mempraktekannya, jadi saya pikir teman-teman harus mencoba untuk lebih mudah lagi. Ya teman-teman, sekian.